maka tim P2K3 PTLR menginisiasi online safety toolbox meeting yang bertema faktor manusia dan perilaku selamat di industri. Online safety toolbox meeting ini dirangkai dengan bersamaan dengan penyelenggaraan pelatihan selingkung penyegaran proteksi radiasi PTLR di tahun 2021. Baik Bapak Ibu, sebelum narasumber menyampaikan materi, hari ini narasumber kita berasal dari dosen Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. Nanti beliau akan menyampaikan materi. Sebelumnya saya persilahkan Pak Suhartono mewakili Kepala PTLR untuk memberikan sambutan dan pembukaan untuk acara pada pagi hari ini. Silakan Pak Hartono. Ya, terima kasih Pak Romli, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Husein Zamroni, yang kami hormati Bapak narasumber kita yaitu Bapak Mufti Wirawan, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Safety Toolbox Meeting seri ketiga ya, kalau tidak selain seri ketiga, baik yang berasal dari internal PTLR ataupun yang berasal dari eksternal PTLR, dan juga mungkin sudah ada beberapa rekan-rekan yang bergabung dari kegiatan selingkung penyegaran proteksi radiasi bagi karyawan PTLR. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, dan berdiskusi nantinya via online Zoom meeting untuk mengikuti acara Safety Toolbox Meeting PTLR Batan seri ketiga pada tahun 2021 ini. Sebelumnya mohon maaf Pak Sumar Bagiono atau Pak Yayak selaku Kepala PTLR tidak bisa menghadiri kegiatan Safety Toolbox Meeting seri ketiga ini karena bersamaan dengan agenda lain yang tidak kalah pentingnya. Bapak dan Ibu sekalian, acara Safety Toolbox Meeting ini merupakan agenda kegiatan yang telah diprogramkan oleh tim P2K3 PTLR Batan untuk tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan juga perhatian terhadap faktor-faktor yang menyangkut keselamatan, baik itu di kantor ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi bahwasanya pada tahun 2021 ini, tim P2K3 PTLR Batan sudah merencanakan ada 4 serial ya, kalau nggak salah ya Pak Romi ya, 4 serial Safety Toolbox Meeting ini. Nah, kebetulan hari ini adalah seri yang ketiga. Jadi nanti insya Allah masih ada setidaknya ada satu kali seri Safety Toolbox Meeting yang akan kita laksanakan bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada seri ketiga ini kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Mufti Wirawan dari Departemen K3 Universitas Indonesia. Sedangkan tema yang akan diangkat untuk kita dalami, kita diskusikan bersama-sama nanti yaitu terkait dengan faktor manusia dan perilaku selamat di industri. Nah, tema ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas dalam acara Safety Toolbox Meeting pada kesempatan kali ini, karena memang banyak kejadian ya, insiden ataupun kecelakaan, baik yang sifatnya ringan ataupun fatal, baik yang terjadi di industri ataupun di kehidupan sehari-hari, di pertambangan dan sebagainya, itu dipicu atau ya disebabkan oleh faktor-faktor manusia dan perilakunya. Kita masih ingat di PTLR sendiri ada beberapa kejadian atau insiden yang alhamdulillah sampai dengan saat ini ya sifatnya di lingkungan PTLR masih bersifat ringan, tidak yang bersifat fatal, apalagi sampai fatalitas dan sebagainya. Itu alhamdulillah kita bisa menjaga itu sampai dengan saat ini. Nah, itu ada beberapa kejadian juga yang terjadi di PTLR yang terkait dengan faktor manusia dan perilakunya tadi. Nah, mungkin di kesempatan kali ini nanti kita bisa berdiskusi untuk meningkatkan
wawasan, juga meningkatkan keterampilan, dan juga meningkatkan perhatian kita terkait dengan faktor manusia yang dapat memicu atau yang berpengaruh terhadap keselamatan secara umum. Nah, mungkin sayangnya ya, tema menarik ini pada saat pagi hari ini paralel dengan kegiatan agenda yang lain yang tidak kalah pentingnya. Baru kemarin kita mendapatkan informasi ada pengumuman dari Pusdiklat ataupun BSDMO bahwasanya pada hari ini juga ada sosialisasi terkait jabatan fungsional pengembang teknologi nuklir atau JFPTN. Ini sebagai informasi kepada Bapak narasumber bahwasanya JFPTN ini masih baru ya, sehingga mungkin perlu sosialisasi dan perlu sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh karyawan, terutama yang memilih jabatan JFPTN, sehingga mungkin dari sisi peserta, jumlah peserta mungkin pada Safety Toolbox Meeting seri ketiga ini mungkin tidak terlalu banyak, karena memang harus terbagi, seluruh kegiatan harus terlaksana, ini sehingga tidak mungkin dari sisi jumlah peserta mungkin tidak terlalu banyak seperti biasanya. Tapi saya rasa tidak masalah, ini semuanya harus berjalan, insya Allah tidak masalah, dan kita semua nanti bisa mengambil manfaat sisi positif dari acara diskusi pada Safety Toolbox Meeting seri ketiga ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mengakhiri pengantar dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Safety Toolbox Meeting seri ketiga ini dibuka. Kami akhiri pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhartono untuk sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung menuju materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Mufti Wirawan. Saya bacakan sedikit biodata beliau. Bapak Mufti Wirawan, beliau adalah dosen, staf pengajar di Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. Riwayat pendidikan beliau S1 Sarjana Psikologi Universitas Indonesia, S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia, dan sepertinya kalau saya tidak salah saat ini menjadi PhD candidate untuk K3 juga di Universitas Indonesia. Kemudian pengalaman kerja beliau beberapa, selain saat ini menjadi dosen atau staf pengajar di Departemen K3 UI, juga menjadi konsultan dan trainer di beberapa institusi, diantaranya PT Humanika Consulting, PT Enceval Putra Mega Trading, ada Total juga. Itu adalah beberapa pengalaman beliau menjadi trainer dan konsultan. Dan beliau juga sangat tertarik dengan riset terkait faktor manusia dan perilaku selamat. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan Pak Mufti Wirawan untuk memulai materinya. Silakan Pak Mufti. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sebesar-besarnya kepada PT LR Batan, kemudian juga tadi sambutan dari Pak Suhartono. Terima kasih banyak Pak. Ini mungkin saya klarifikasi sedikit Pak, ini udah cukup banyak Pak kalau buat saya 55 peserta ini. Kalau di kelas kan nggak segini, lebih dikit. Udah melebihi satu kelas ini. Iya, Pak, jadi yang penting mudah-mudahan nanti sharing ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, amin. Amin. Terima kasih juga tadi untuk Pak Romli untuk introduksinya. Ya mudah-mudahan itu sekilas saja supaya saling kenal dengan Bapak Ibu sekalian sebagai background saya, yang mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan materi yang disampaikan. Oke, mohon izin berarti saya coba share materinya. Ini kalau dilihat dari waktunya nih, ini setara 3 SKS nih Pak, kalau di kuliah nih Pak. Lumayan nih. Jadi ya anggaplah satu hubungan kuliah ya. Gitu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah topik yang kemarin teman-teman dari Batan request ke saya gitu ya, mengenai perilaku selamat di industri. Saya coba untuk ngerangkum gitu ya, apa yang sudah pernah saya pelajari dan juga mungkin pengalaman saya gitu ya. Jadi ada combine antara mungkin dari segi teoritis dan juga mungkin nanti dari pengalaman praktis yang pernah saya dapatkan seperti itu. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk kita diskusi gitu ya, nanti diskusi mungkin bisa saling sharing. Saya juga nanti ada mungkin beberapa studi kasus yang bisa kita bahas gitu. Kalau memang nanti ternyata ada yang bisa kita bahas dari tempat Tibatan, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materinya secara garis besar itu saya akan bagi menjadi 4 hal seperti ini ya. Jadi yang pertama itu mungkin kita lihat dulu perkembangan safety di industri itu seperti apa gitu ya. Perspektif mengenai perkembangan safety, di mana kita tahu sekarang perkembangan safety itu semakin pesat gitu ya, dengan perkembangan teknologi dan juga tentunya perkembangan dunia ya yang semakin dinamis ya. Ini juga sebenarnya safety juga menghadapi tantangan gitu ya untuk mengikuti perkembangan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah nanti saya coba untuk membagi. Jadi ada 2 sudut pandang gitu ya. Sebenarnya ini saling berkaitan, tapi nanti kita coba lihat apa sih perbedaan pendekatannya gitu ya. Pendekatan terkait dengan faktor manusia dan pendekatan terkait dengan perilaku. Kemudian baru nanti kita akan bahas tentang penerapannya sebenarnya kalau di industri itu seperti apa. Biasanya kita akan lihat dalam bentuk program-program gitu yang dibuat oleh industri. Terkait dengan perkembangan, saya memulai mungkin dari perkembangan industri itu sendiri. Jadi kalau kita tahu memang industri dimulai ya, ada industri 1.0 lah kita anggap gitu ya, di mana itu yang dijadikan titik tolaknya adalah itu dari adanya revolusi industri ya. Ini gambarnya cerobong asap. Jadi ya karena mulai factory ya, pabrik segala macam ya, itu di revolusi industri ya, kita tahu bahwa itulah yang kemudian melatar belakangi adanya industri ya, revolusi industri di 1769 yang identik dengan perubahan dari agrikultur ke adanya pabrik-pabrik terutama di Inggris ya, yang kita anggap ini sebagai lahirnya sebuah industri ya. Mungkin industri dalam konteks ini adalah industri modern seperti itu. Nah, di sini sebenarnya poin pentingnya adalah kita melihat bahwa safety waktu itu di sini mungkin belum seperti sekarang sudut pandangnya, di mana karena perubahan besar-besaran dari agrikultur ke pabrik atau factory itu kemudian mengalami perubahan juga mengenai posisi manusianya seperti itu ya. Nah, soal masalah keselamatan di sini mungkin belum concernnya seperti sekarang karena produksi menjadi yang utama di sini ya. Dan kemudian kita tahu bahwa manusia waktu itu juga masih dianggap sebagai alat produksi gitu ya. Jadi manusia bagian dari alat produksinya di industri 1.0. Kemudian berkembang ya kira-kira beberapa puluh tahun kemudian mulai banyak lahir di sini di industri 2.0 identik dengan perkembangan mekanik ya, perkembangan mekanik yang diidentikan dengan lahirnya terutama alat-alat transportasi modern ya, di mana biasanya kalau di sini identiknya industri 2.0 itu adalah kelahiran mobil ya, kereta api modern, kereta listrik yang seperti kita ya kita lihat sekarang, dan juga kemudian pesawat terbang. Nah, ini yang kemudian terbelakangi adanya industri baru. Jadi bukan hanya pabrik, tapi juga kemudian alat-alat transportasi modern yang membuat pergerakan arus barang jasa maupun juga pergerakan manusia semakin mobile. Nah, di sini isunya adalah keselamatannya
bahwa pergerakan mobile itu ternyata memiliki resiko-resiko. Nah, kalau untuk dalam sudut pandang manusia, ya disinilah banyak kemudian terjadi case-case gitu ya dari pergerakan-pergerakan transportasi tersebut. Kemudian kita beralih juga kemudian ke industri 3.0, di mana kita lihat di sini identiknya dengan kelahiran komputer, teknologi informatika. Ya, jadi komputer, teknologi informatika, digitalisasi ya di industri 3.0 ya, di mana ya, di sini kemudian yang menjadi concern adalah perubahan dari hal-hal mekanik berat tadi di industri 2.0 ya, kemudian ke 3.0 di mana alat-alat berat tadi, mekanik-mekanik berat tadi itu kemudian bisa dikendalikan dengan komputer. Sehingga di sini concernnya adalah kemudian bagaimana digitalisasi dan kemudian komputer tersebut yang lahir itu bisa membantu untuk menangani resiko-resiko yang ada. Ya. Dan kemudian lahir belum lama ini adalah industri 4.0 ya, yang istilahnya ini sendiri juga sebenarnya dikemukakan oleh Profesor Schwab dari World Economic Forum ya, orang Jerman, yang identiknya industri 4.0 itu dengan robot ya, jadi dan artificial intelligence, jadi mulai menggantikan fungsi manusia dengan robot dan apa namanya kecerdasan buatan seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti ke depannya, walaupun juga sekarang udah ada istilah industri 5.0, tapi rasanya sekarang dunia masih di sini ya pembahasannya. Ya kira-kira inilah perkembangan industri yang nanti kemudian sebenarnya ini juga berpengaruh terhadap perkembangan safety itu sendiri atau keselamatan itu sendiri ya. Mana fokus keselamatannya waktu di industri 1.0 ya mungkin memang belum sebesar industri 4.0 karena memang fokus produksi. Kemudian di industri 2.0 itu fokusnya adalah masalah pergerakan dan alat berat gitu ya. Jadi memang masih identik dengan hal-hal terkait dengan teknis dan juga mekanik. Sementara di industri 3.0 sudah mulai berbicara tentang digitalisasi sehingga fokusnya nanti lebih kepada bagaimana keselamatan ini resikonya bisa dikelola dengan teknologi informatika, dan industri 4.0 nanti kemudian resiko yang terkait dengan manusia sudah digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi apa namanya dasar kita dulu melihat industri itu ternyata berkembangnya seperti itu. Sebagaimana dengan safety-nya gitu ya. Nah, sebelum ke safety-nya saya mungkin ke perkembangan manusianya di dalam organisasi yang mengikuti industri tadi gitu ya. Jadi kalau kita tahu, mungkin kalau di sini ada teman-teman dari bidang SDM juga udah tahu ini ya. Jadi karena ini kita bahas tentang manusia, jadi kita bahas manusia dalam industri itu gimana pemandangannya. Yang pertama itu dulu ya manusia itu dianggap personalia. Kalau kita lihat bagian di dalam perusahaan atau industri itu pasti dulu namanya departemen personalia kan gitu. Nah, ini di sini ya sejalan dengan tadi yang di awal-awal bahwa ya karena manusia masih dianggap sebagai alat produksi. Sehingga bahasanya di sini adalah manusia yang datang atau manusia yang bekerja, ya kemudian dibahas adalah bekerjanya seperti apa dan kemudian upahnya dibayarkan. Jadi pembahasannya ini kepada jasa gitu ya, jasa sebagai alat produksi gitu ya, membantu produksi. Sehingga ya memang bahasanya adalah timbal balik dari jasa yang diberikan, kemudian industri atau perusahaan memberikan seperti apa. Nah, sering perkembangan zaman, perkembangan industri tadi, perkembangan pengetahuan juga kemudian berubah pemandangannya gitu ya, sudut pandangnya berubah. Oke, menjadi sebuah sumber daya, bukan lagi hanya sebagai alat produksi seperti itu. Ya, karena menjadi sumber daya, maka kemudian harus dikelola. Nah, oleh karena itu dengan konsep yang human resource, ya kan, kita sebutnya sumber daya manusia, berarti sumber ini harus kemudian kita apa namanya manfaatkan dengan baik, gitu ya. Nah, supaya bisa dimanfaatkan dengan baik, berarti harus
melakukan suatu hal atau kebijakan tertentu untuk mengeluarkan potensi-potensi sumber itu, gitu ya. Makanya kemudian di sini sudah mulai bahwa para pekerja di dalam perusahaan atau industri itu perlu diberikan pelatihan, gitu ya. Kemudian mulai ada istilah rekrutmen, ya, termasuk juga nanti ada bagaimana penanganan kalau ada konflik dengan perusahaan dan segala macamnya. Struktur organisasi pun juga kemudian makin menjadi lebih uh, lebih kompleks dibandingkan dengan yang personalia sederhana hanya membicarakan tentang timbal balik jasa. Nah, berkembang lagi industri tadi kita tahu, maka kemudian juga berkembang juga pandangan tentang posisi manusia di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, sehingga lahir yang kemudian disebut sebagai human capital. Nah, ini tadi dianggap sebagai sumber daya, sekarang dianggap sebagai modal, gitu ya. Jadi modal nih beda lagi, sumber daya mungkin tadi di di dalam tanda kutip positif dimanfaatkan gitu sumber tersebut. Kalau modal berarti ini adalah sesuatu yang lebih penting lagi gitu. Karena modal, gimana caranya supaya modal yang udah kita punya ini tidak habis, dan yang namanya kalau kita berbicara tentang ekonomi, modal itu harus menghasilkan keuntungan, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu akhirnya pengelolaan tentang manusianya di yang ketiga ini lebih kompleks lagi gitu ya, lebih detail lagi, bukan hanya tadi berbicara rekrutmen training, tapi juga udah berbicara tentang perlunya ada konseling, kemudian perlu lagi ada yang tren sekarang faktor psikososialnya diperhatikan, bukan hanya si pekerjanya yang diperhatikan tapi keluarga si pekerjanya karena dianggap modal. Nah, ini yang sudut pandang yang ketiga. Nah, dengan perkembangan lagi industri 4.0, kemudian ada lagi istilah yang baru, manusia dalam organisasi sekarang dianggap sebagai bisnis partner. Nah, perbedaannya dengan yang 3 tadi di awal adalah posisinya adalah sebagai pemberi kerja dan kemudian yang bekerja. Di bisnis partner, model yang sekarang, ya kita tahu dengan kelahiran perusahaan seperti startup segala macam, bahasa Indonesianya jadi mitra kerja ya Bapak Ibu. Nah, itu kan dianggap lagi bukan lagi dianggap sebagai orang yang bekerja, tapi memang bersama-sama kita mencapai suatu tujuan. Secara ekonomi mungkin mencapai tujuan keuntungannya seperti itu, maka kemudian lahir konsep bisnis partner. Jadi naik lagi gitu derajatnya. Oke, sama-sama nih setara sekarang. Jadi kita bareng-bareng. Makanya kemudian muncullah model-model bisnis seperti startup di mana bukan lagi hubungannya pekerja dan pemberi kerja, tapi saling berintegrasi dua pihak, dan kemudian nanti pembagian berapa persen kan seperti itu, idealnya seperti itu ya. Walaupun kayaknya di Indonesia tuh belum bisa terlihat seperti itu, terutama di transportasi online. Tapi itulah konsepnya. Nah, perubahan konsep ini yang mengikuti dengan perubahan industri gitu. Nah, itu dari segi industri dan kemudian manajemen sumber daya manusia secara garis besar. Nah, kemudian jadi pertanyaan, bagaimana kalau di safety? Nah, di safety posisi manusianya mengikuti nggak dengan perkembangan tadi gitu ya? Apakah manusia dalam safety itu dianggap sebagai kontributor kah? Dianggap sebagai aset? Atau faktor keberhasilan mungkin dari terciptanya keselamatan yang ada? Atau justru malah lebih sering dianggap sebagai faktor penyebab? Nah, ini sebenarnya PR kita bersama Bapak Ibu kalau bicara tentang manusia dalam K3, itu adalah menyelaraskan tadi dengan perkembangan industri, perkembangan pandangan manusia di dalam organisasi, dan kemudian safety sebagai bagian dari organisasi dan juga perusahaan. Apakah kita ke sana? Ya, jadi apakah kita memang ngikutin tadi tuh tentang manusianya, atau justru kita stuck nih, misalkan manusia terus dianggap aja sebagai penyebab. Nah, ini yang kemudian jadi PR kita bersama, yang biasanya dibahas oleh para ahli itu seperti itu. Nah, kita memandang manusia dalam safety sebagai apa sih?
gitu. Ya, apakah kita punya paradigma tertentu terhadap posisi manusia di dalam keselamatan atau bagaimana? Nah, ini yang mungkin kita bahas. Nah, oleh karena itu ada ahli yang mengemukakan tentang definisi dari safety-nya itu sendiri ya. Jadi saya mulai dari definisi safety-nya. Sebentar. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang definisi safety-nya sendiri, ini saya ambil yang simple. Jadi menurut Profesor Ricol Nagel, dia bilang safety itu adalah terbebas dari risiko yang tidak dapat diterima. Kenapa seperti itu? Karena kalau risiko pasti kita berhadapan selalu. Nggak mungkin nggak ada risiko dalam hidup kita. Nah, yang kita kelola adalah risiko yang tidak bisa kita terima ini. Gimana caranya kita terbebas dari sana. Karena ada risiko yang mau harus kita terima, dan ada risiko juga mungkin yang harus kita toleransi karena misalkan terkait dengan bisnis proses ataupun core bisnis dari perusahaan di industri kita itu. Ya. Nah, gimana caranya kita terbebas dari unacceptable risk-nya ini? Karena kita harus tahu nih, di industri kita yang unacceptable risk-nya yang mana, karena ini bisa berbeda untuk setiap industri. Nah, kita juga harus kenalin risiko yang unacceptable yang seperti apa. Nah, kalau terkait manusia, yang mana sih unacceptable risk-nya yang seperti apa? Nanti kita bahas. Terus kemudian, kenapa kita berbicara tentang safety terkait dengan manusia? Karena yang pertama, selamat dan sehat itu hak individu, Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit pandangan ya. Mungkin pandangan yang berbeda sedikit. Kita sering mendengar kalimat bahwa safety itu adalah kewajiban. Tidak ada yang salah dengan itu sebenarnya. Tapi sebelum menjadi kewajiban, safety, health dan safety sebenarnya ya, itu adalah hak individu. Kenapa? Karena manusia lahir dengan selamat dan sehat. Nah, itu kenapa disebut dengan hak. Gak ada manusia yang gak lahir dengan selamat dan sehat. Dan kita bekerja sampai hari ini pun itu karena kita lahir dengan selamat dan sehat. Seperti itu. Nah, maka oleh karena itu dianggaplah sebagai sebuah hak individu. Bahkan secara internasional diakui sebagai hak asasi manusia. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya menjadi sudut pandang kita mengenai kenapa sih kita berbicara manusia itu penting. Karena itu sebenarnya hak melekat dalam diri kita. Jadi orang yang bekerja itu sebenarnya membawa hak selamat dan sehat. Nah, kemudian bagaimana menjadi kewajiban? Ya, yang pertama sebenarnya menjadi kewajiban itu bagi si pemberi kerja untuk wajib menjamin bahwa hak selamat dan sehat individunya ini terpenuhi. Kemudian yang kedua, karena setiap orang memiliki hak ini, maka masing-masing juga wajib menjaga partner atau rekan kerja yang ada. Nah, kita kan ada orang lain nih kerja bareng. Nah, masing-masing punya hak kan, jadi masing-masing wajib menjaga hak tersebut. Gitu. Nah, ini sebenarnya konsep kenapa kemudian akhirnya lahir sebagai safety, sebagai sebuah kewajiban atau mandatori. Karena kita sebenarnya saling menjaga hak yang kita punya. Nah, itu yang mungkin menjadi filosofi dasarnya. Gitu ya. Nah, ini ya tadi saya bilang karena anugerah ya dari Tuhan Yang Maha Esa, jadi sebenarnya kita wajib saling menjaga anugerah itu ya, jangan sampai kemudian hilang gitu ya. Kemudian ya dengan konsep tadi kemudian menjadi sebuah aturan atau legal baik secara internasional maupun secara nasional. Ya, secara internasional kita lihat kemudian menjadi World Safe Day yang kita rayakan setiap tanggal 28 April ya Bapak Ibu. 28 April setiap tahunnya kita rayakan sejak tahun 2001, ini dikemukakan oleh ILO. Kemudian secara nasional bahkan kita lebih keren lagi ya. Mungkin kita doang negara yang punya bulan K3 nasional ya, 1 bulan 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Gitu. Negara lain kayaknya enggak sih, lebih pada hari-hari nasionalnya aja gitu. Ini keunikan kita juga sih ya, walaupun udah sebulan tapi kayak nggak tahu apakah cukup apa. Kalau lihat dari catatannya masih banyak akan, tapi ya sekarang usahanya udah makin bagus kok. Kalau lihat statistiknya makin lama makin oke. Setiap industri juga makin lama makin berprogres gitu ya untuk mengejar ini. Yang tentunya adalah kalau kita melaksanakan safety dengan baik itu menjadi sebuah keuntungan ya, di mana sekarang studi-studi tentang ini semakin banyak
kebetulan kemarin di Australia saya baru dapat cerita ada yang meneliti tentang kaitannya dengan keuntungan untuk perusahaan seperti apa. Ternyata kalau yang safety-nya concern dengan baik itu memang saving lebih banyak dibandingkan dengan yang neglect atau mungkin menyepelekan tentang safety seperti itu ya. Karena secara umumnya akhirnya biaya-biaya yang keluar pada saat terjadi insiden dan eksiden itu jauh lebih besar dibandingkan dengan proteksi yang diberikan perusahaan dengan safety yang concern seperti itu. Oke. Nah, harusnya tadi kesini dulu. Nyambung dengan perkembangan tadi, dalam safety ternyata ngelihatnya ada 3 era. Jadi ada era teknologi atau technical, ada era faktor manusia, dan era sistem manajemen. Saya akan coba bahas, kupas satu persatu. Yang pertama era technical. Era technical ini nyambung dengan tadi industri 1.0 ya, bahwa revolusi industri ya itu yang menjadi titik tolaknya ya 1769, di mana tadi posisi manusia juga personalia ya, bahwa jadi kalau personalia kita tahu bahwa fokusnya manusianya sebagai alat produksi, sehingga yang menjadi concern di sini justru adalah bukan, jadi manusianya belum terlalu jadi concern, lebih kepada keselamatan yang terkait dengan hal-hal teknis gitu ya. Karena mungkin pabrik factory itu dulu dianggap sangat mahal, luar biasa ya. Dalam ekstrimnya gitu ya, beberapa berpendapat pada saat terakhirnya revolusi industri ya manusia itu kalau dihargai ya nggak ada harganya dulu gitu. Karena orang yang penting mau kerja di pabrik, dia bisa kerja udah, kalau dia nggak bisa kerja ya udah ditendang, akan ganti lagi banyak orang yang mau ya, hukum penawarannya lebih banyak dibandingkan dengan hukum permintaannya gitu ya. Sehingga concernnya di sini adalah technical failure, safeguard peralatan dan mesin yang kemudian menjadi concern dari safety dan keselamatannya seperti itu. Sehingga yang sering dibahas adalah kemudian failure atau kegagalan teknis apa yang kemudian menjadi yang terjadi di industri atau perusahaan. Nah, di era teknikal ini kalau kita berbicara mengenai konsep-konsep pemikiran safety itu identik dengan domino teori ya, yang kita tahu domino teori yang dikemukakan oleh Heinrich tahun 1931 ya. Dan kalau kita berbicara tentang analisis keselamatan, teknik investigasi ataupun teknik analisisnya itu identik dengan kelahiran root cause analysis. Ya, jadi setiap ada sesuatu kegagalan, maka analisisnya biasanya akan menggunakan root cause ya, jadi mencari akar penyebabnya. Nah, ini era teknikal. Kemudian kita masuk pada era yang kedua yang disebut dengan era human factors atau era faktor manusia. Nah, di era ini lahir karena adanya perkembangan iptek, ya, terutama perkembangan tadi mengenai teknologi, transportasi, kemudian juga mobilisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan sosial yang pesat di sini, ya kira-kira di sekitar 1940, 50, 60 itu kan mulai banyak berkembang ilmu sosial. Ini kemudian melatar belakangi lahirnya era ini. Nah, di era ini dengan perkembangan yang besar tadi dari ilmu pengetahuan, ternyata juga banyak kecelakaan besar terjadi. Ya, kecelakaan besar kalau di safety mungkin yang identik ada 3 Mile Island ya, terus kemudian juga ada kecelakaan pesawat Tenerife ya, dan kemudian ada Bhopal dan segala macamnya. Termasuk juga beberapa kecelakaan yang terjadi di tambang ataupun juga kecelakaan besar yang terjadi di minyak dan gas offshore dan segala macamnya ya. Nah, dengan perkembangan tersebut kemudian lahir dengan era ini, di mana di sini concern tentang masalah hal teknis sudah diikuti dengan concern mengenai masalah manusianya
Jadi mikirnya nggak cuman wah ini karena masalah teknis nih, karena ada mesin yang gagal, tapi kemudian juga orangnya gimana nih, orangnya kemudian bisa nggak sih mengendalikan dan segala macam. Nah, termasuk di era ini sebenarnya juga karena ada kontribusi dari kelahiran Perang Dunia ya, sehingga di sini fokusnya kemudian ke human failure. Lahirlah istilah-istilah seperti human error, terus kemudian safety behavior, ya menjadi concern bagaimana kemudian mengubah perilaku orang yang bekerja di dalam organisasi atau perusahaan, ya kegagalan-kegagalan apa yang kira-kira kemudian bisa lahir dari manusia-manusia atau pekerja-pekerja yang ada di industri atau di organisasi. Nah, di era ini kemudian paradigmanya lagi berpikir linearitas domino teori, ya. Mulai lahir pemikiran yang sifatnya kompleks linear, gitu, yang identik dengan multi-factor causation ya, karena tadi kan sebelumnya technical failure jadi poin 1 aja, sekarang kan ada manusianya juga, jadi udah mulai mikir kita beda bahwa kalau ada kejadian insiden accident tuh nggak cuma satu penyebab, ternyata ada beberapa penyebab, bisa teknisnya bisa orangnya gitu ya, dan juga bisa ada hal lain, sehingga kemudian lahir dengan istilah multi-factor causation. Dan mungkin salah satu teori yang cukup cukup terkenal di era ini adalah Swiss cheese model oleh James Reason. Nah, ini kemudian menjadi ciri-ciri dari era faktor manusia gitu ya, perbedaan dengan era sebelumnya. Nah, beranjak dari sana dengan perkembangan dunia, kemudian ada lahir era yang ketiga yang disebut dengan era sistem manajemen. Di sini dilatar belakangi dengan perkembangan industri yang semakin kompleks, ya. Kemudian juga human science semakin berkembang, ya. Kalau mungkin di tadi yang di era sebelumnya, ya, psikologi, sosiologi, antropologi, di sini kemudian makin berkembang lagi ilmu-ilmunya ya. Psikologinya makin berkembang, sosiologinya makin berkembang, sosiologi hukum, psikologinya juga dari industri, organisasi, sosial dan segala macam. Ya, intinya ilmu-ilmu makin berkembang dengan membahas tentang manusia, juga manajemen, SDM dan segala macamnya. Dan kemudian organisasi menjadi semakin kompleks, semakin besar. Industri-industri juga mungkin struktur organisasinya juga semakin gemuk gitu ya. Jadi memang makin kompleks penanganannya, dan kemudian pemikiran-pemikiran tentang sistem itu semakin jauh berkembang ya. Pemikiran-pemikiran sistem yang semakin jauh berkembang ini yang akhirnya melatar belakangi lah disebut dengan era ini. Jadi nggak bisa mikir hanya kegagalan teknis, kegagalan dari manusianya, tapi ternyata memang butuh sistem. Begitu kita berbicara tentang organisasi dan perusahaan seperti itu, ya. Maka mulai berkembang terutama di sini pesat tentang manajemen atau pengelolaan organisasi dan perusahaan. Nah, di era ini perspektifnya semakin kuat organisasi bahwa kegagalan teknis dan kegagalan manusia yang tadi ada di era sebelumnya itu nggak berdiri sendiri, itu ternyata ada di bawah organisasinya. Oleh karena itu organisasi yang kuat kemudian menjadi isu dan topik gitu ya, sehingga kemudian berubah pandangannya dari yang sebelumnya human error, kemudian dianggap bahwa ternyata human error itu konsekuensi dari apa? Dari mismanagement yang nggak bagus di organisasi. Ya, dari kemudian lahirlah juga di sini istilah seperti safety management dan safety culture yang kita tahu identik ya, kalau teman-teman di Batan pasti paham karena ini ada kecelakaan Chernobyl seperti itu ya. Itu yang kemudian juga melatar belakangi pemikiran-pemikiran di era ini bahwa sistem manajemen yang kuat itu yang kemudian menjadi penting. Nah, perspektif organisasi ini kemudian melahirkan paradigma baru yang disebut dengan paradigma nonlinear dalam K3. Jadi yang namanya insiden, accident, atau kejadian yang tidak kita inginkan, ternyata nggak bisa kita mikirnya sederhana garis lurus gitu, atau beberapa faktor penyebab. Ternyata itu bisa aja saling seolah-olah terlihat tidak terkait, atau kelihatannya kayak hal kecil tapi ternyata itu yang berkontribusi. Jadi non-linear.
bisa terjadi secara abstrak dan kemudian acak kayak gitu. Inilah yang kenapa kemudian lahir pemikiran seperti itu, karena banyak ditemukan misalkan ternyata dari analisis kok perusahaannya udah besar tapi kemudian ada kecelakaan, pas dilihat hal yang sepele, nah gitu ya, ternyata yang sepele pun itu memang berkontribusi. Ini kemudian yang melatar belakangi paradigma non-linear, ya, di mana concernnya adalah kemudian bagaimana industri mengintegrasikan antara human, kemudian teknologi atau hal teknis yang memang ada, serta organisasinya itu sendiri, ya, atau beberapa menyebutnya sebagai HTO, human, teknologi, dan organisasi, yang kemudian harus saling terkait gitu ya, harus terintegrasi gitu ya, tiga-tiganya kemudian harus blend supaya organisasi atau perusahaan itu bisa mencapai safety performance yang bagus, ya. Dan juga lahir teori safety 2 yang dikemukakan oleh Profesor Eric Hornagel. Nah, ini mungkin gambaran Bapak Ibu kilas, jadi kaitan perkembangan industri, kemudian manusia dalam organisasi, dan bagaimana di dalam safety-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat posisi manusia sebenarnya ya dari awalnya mungkin derajatnya dianggap sebagai sumber produksi gitu ya, sampai kemudian menjadi bisnis partner dalam safety juga dari awalnya tidak dianggap, kemudian dianggap sebagai error, sebagai failure, dan kemudian akhirnya dianggap sebagai poin penting gitu ya. Dan ternyata human error itu adalah konsekuensi dari mismanagement. Ya, jadi oleh karena itu melihat perspektifnya manusia di dalam organisasi sebagai part of sebuah sebuah kekuatan yang lebih besar kayak gitu ya. Oke. Nah ya, kalau mungkin ini saya rangkum aja perkembangan teorinya menjadi seperti ini gitu ya, mengenai safety gitu ya. Tadi di awal tahun 31 ya teorinya Heinrich, kemudian di era yang kedua ada teorinya Hawkins dan Reason ya, shell model dan success model. Kemudian yang sekarang yang banyak dipakai adalah teorinya Hornagel tentang safety 2 dan resilience engineering. Nah, ini mungkin menggambarkan posisi manusianya dari masing-masing teori. Kalau di sini bahasanya tentang unsafe act dan unsafe condition, yang memang kita mencari itu ya. Jadi dari dominan teori memang kita mencari ini, unsafe act dan unsafe condition. Terus kemudian kalau di sini central lifeware, fokusnya adalah manusia itu sebagai pusat ya, sebagai pusat ya yang berinteraksi dengan aktor lain ya. Oleh karena itu si manusianya harus kemudian dioptimalkan. Kemudian kalau di sini fokusnya adalah manusia itu sebagai part dari organization. Jadi kalau ada kegagalan atau accident, yaitu nggak bisa single accident, itu pasti adalah organizational accident. Dan kalau di sini resilience engineering, pikirnya adalah bahwa tadi semua organisasi itu harus kuat dan kemudian bisa resilient menghadapi resiko. Karena poinnya adalah makin lama nanti akan makin kompleks, dunianya makin kompleks, organisasinya makin kompleks, kehidupannya makin kompleks. Jadi harus resilient, ya harus tahan banting kayak gitu. Nah, ini poinnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau berbicara human dan safety, ada timbul biasanya pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Kita ini mau feel safe atau mau be safe? Nah, itu ya. Apa sih bedanya kalau feel safe sama be safe? Kalau saya suka menganalogikan kalau di kelas gitu ke mahasiswa. Kalau feel safe itu, kalian tahu referensi ajarannya saya dari mana, kalian punya bukunya, beli. Dah selesai, itu feel safe katanya. Kalau be safe, kalian tahu referensinya, kalian beli bukunya, kalian baca bukunya. Ya pas ujian kalian bisa jawab, itu be safe. Tuh, ya. Jadi konteksnya di safety itu kemudian akhirnya pada saat bicara tentang human adalah ini. Ya. Oke, kita ikutin dia training, kita penuhi akreditasi, itu feel safe. Ya kalau menurut referensi ini ya.
Tapi kalau be safe, udah ikut training, ikut akreditasi, dan bisa menerapkannya. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi tantangan kita sebenarnya pada saat bicara tentang pengelolaan human di safety, gitu ya. Jadi yang mana nih, feel safe atau be safe gitu ya. Ya, dua-duanya harus ada ya Bapak Ibu ya. Gak bisa juga menerapkan tapi kemudian tidak memenuhi persyaratan juga sama juga bohong kan seperti itu. Jadi sebenarnya harus dua-duanya. Ya kita harus bisa feel safe, kita harus bisa be safe juga gitu. Oke. Nah, supaya bisa mencapai itu semua, kita harus paham sudut pandangnya. Jadi seperti yang tadi dibilang dari perkembangan safety-nya, kalau kita lihat bahwa organisasi itu memegang peran penting. Jadi semakin lama dipelajari, ternyata kalau kita berbicara tentang manusia di dalam K3, itu makin gak bisa berdiri sendiri nih ternyata manusia di dalam K3 Bapak Ibu. Ya, karena dia bekerja di dalam organisasi yang memiliki sistem, dan organisasi tersebut dipengaruhi oleh social political context. Ya, ini maksudnya gimana? Jadi ternyata kalau kita lihat yang namanya K3 itu ada konteks sosial politiknya ya, yang bisa jadi berpengaruh tidak secara langsung terhadap organisasi. Let's say misalkan perusahaan gitu ya. Perusahaan tersebut mungkin dari luar datang ke Indonesia, dia punya kebijakan K3-nya seperti ini, ya. Tapi masuk ke Indonesia nggak bisa dia menghindari sosial politika konteks ini. Pasti mau nggak mau kebijakan K3-nya akan mengikuti, gitu ya. Karena apa? Karena di situ ada berbagai macam faktor. Dan kemudian organisasi itu mau nggak mau sebenarnya akhirnya membuat sistem yang sesuai dengan konteks tersebut. Nah inilah yang kemudian nanti akan mempengaruhi perilaku manusianya. Gitu. Jadi inilah sudut pandang orang di dalam K3. Bahwa perilaku orang yang lahir itu sebenarnya berada di bawah, bahasanya apa ya, berada di bawah kendali sistem gitu ya. Jadi perilaku kita tuh sebenarnya berada di bawah sistem. Saya misalkan nih dosen, saya pasti berperilaku karena saya ngikutin sistem universitas saya, seperti itu. Nah, universitas saya itu sebagai sebuah organisasi itu pasti membuat kebijakan-kebijakan ya, karena menyesuaikan juga dengan sosial politikal konteks yang ada di negara saya itu. Nah, inilah sudut pandangnya. Jadi bahwa perilaku manusia itu di dalam K3 itu secara garis besar adalah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem dan organisasi tempat dia bekerja, seperti itu. Dan juga dipengaruhi oleh sosial political konteks di tempatnya dia, gitu ya. Karena bisa jadi Pak, ada orang yang kerjanya di Indonesia, kayaknya gimana gitu. Begitu pindah ke luar negeri, kayaknya beda banget ya. Nah, ntar kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, itu juga kemudian yang melatar belakangi lahirlah dua pendekatan ya mengenai pengelolaan manusia di dalam safety atau keselamatan. Yang pertama yang disebut dengan human factors approach. Ya, jadi ini pendekatan yang disebut dengan karena human factors dianggap sebagai sebuah ilmu terapan ya di dalam K3, kemudian ada pendekatan dari sudut pandang ilmu terapannya ini. Yang kedua itu adalah behavior approach. Nah, apa sih yang bedain? Yang beda ini adalah fokusnya, ya. Jadi human factor approach nanti fokusnya lebih kepada sistem, sementara behavior approach fokusnya lebih kepada individu. Nanti saya akan ada penjelasan lebih lanjut soal ini. Sekarang saya masuk dulu kepada definisi dari pendekatan faktor manusianya itu. Jadi kalau kita lihat pendekatan faktor manusia, human factor approach, ya, ini terutama identik dengan teori dari Shell model yang dikemukakan oleh Edward dan Hawkins, itu melihat bahwa manusia itu sebagai pusat di dalam organisasi atau perusahaan.
Nah, yang dilihat itu adalah bagaimana interaksi antara si manusia dengan aturan kerjanya. Apakah manusianya itu memahami aturan kerjanya dengan baik? Atau aturan kerjanya dibuat untuk gampang dipahami oleh manusia yang bekerja di organisasi tersebut. Ya, jadi timbal balik Bapak Ibu, makanya arah panahnya dua-duanya. Kemudian yang berikutnya, si manusianya dengan peralatan kerjanya. Apakah si manusianya ini kemudian bisa menggunakan peralatan kerjanya dengan baik? Atau peralatan kerjanya memang disediakan yang mudah digunakan ya oleh si manusia tersebut gitu ya, atau cocok dengan pekerjaan tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya, manusia dengan lingkungan kerjanya. Apakah si manusianya paham dengan lingkungan kerjanya, bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya, dan ataukah lingkungan kerjanya itu juga lingkungan kerja yang bisa manusianya itu bekerja di dalamnya gitu ya. Jadi apakah di provide lingkungan kerjanya yang pas juga dengan manusia tersebut. Dan yang berikutnya yang nggak kalah penting, interaksi manusia dengan manusia lain yang bekerja di tempat kerja tersebut. Apakah si manusia dengan manusianya ini kemudian saling berinteraksi dengan baik gitu ya. Yang ini paham dengan yang bawah juga paham dengan yang atas gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi basic gitu ya dari pendekatan human factors. Ya, jadi melihatnya bahwa kalau ada yang nggak pas dari salah satu interaksi ini, nah ini yang disebut dengan mismatch yang kemungkinan akan menaikkan risiko seperti itu dan menurunkan performa, ya performa keselamatan tentunya seperti itu. Ya. Nah biasanya saya suka kasih contoh nih kalau misalkan di kelas, siapa sih manusia pusatnya nih? Misalkan saya bilang, oke, yang di pusatnya adalah dosen, saya misalkan sebagai dosen. Nah, saya sebagai dosen, paham nggak dengan aturan kerja saya sebagai dosen? Aturan kerja dosennya juga dibuat nggak menyesuaikan dengan dosen? Jangan-jangan aturan kerjanya dibuat berdasarkan perusahaan, sementara perguruan tinggi dengan perusahaan adalah beda. Kayak gitu ya. Saya juga mungkin sebagai dosen, ya harus bertindak sebagai dosen, bukan sebagai pegawai perusahaan misalkan. Kemudian yang berikutnya saya sebagai dosen, apakah bisa menguasai peralatan kerja saya, ya kan? Saya bisa presentasi, membuat PPT, riset dan segala macam ya. Peralatan kerjanya apa aja tuh yang saya harus saya bisa kerjakan, bisa lakukan. Nah, terus kemudian juga si organisasi menyediakan peralatan kerja yang sesuai nggak gitu. Oh, karena saya risetnya di bidang manusia, maka saya butuh peralatannya A, B, C, D. Tapi yang disediakan misalkan D, E, F. Nah, ini bisa nggak sinkron. Kemudian dengan lingkungan kerja, oke kan dosen di universitas. Maka apa saja tuh di dalam universitas yang kemudian sesuai dengan tuntutan pekerjaan saya sebagai dosen. Nah, apakah kemudian universitas menyediakan lingkungan kerja yang tepat atau enggak? Dan saya kemudian juga bisa menyesuaikan nggak dengan lingkungan kerja saya itu. Ya. Dan kemudian yang berikutnya interaksi saya dengan manusia yang lain. Ya, sebagai dosen saya ada interaksi dengan misalkan asisten dosen saya, atau kemudian ya interaksi dengan tentu para mahasiswa. Nah, saya bisa berinteraksi dengan baik nggak? Kalau ini semua bisa baik, ya performa saya bagus, perilaku saya bagus. Tapi kalau ada maaf, yang interaksinya kurang oke, nah ini bisa jadi akan menurunkan performa. Anggaplah misalkan kalau semuanya bagus 100%. Kalau ada yang enggak ya berarti mungkin jadi berapa persen. Ya, sehingga memahaminya seperti itu. Nah, ini kemudian banyak diterapkan terutama di adaptasi di bidang medis, kesehatan, militer dan tentunya aviasi nih. Ya, karena menganggap bahwa manusia itu jadi penting gitu ya. Misalkan di sini dokter atau kalau di aviasi pilot ya, sebagaimana performanya seperti itu. Kemudian dari sini lahir juga konsepnya Bapak Ibu bahwa pendekatan human factors ternyata itu melihat bagaimana interaksi manusia dengan sistem tadi ya, karena ada lingkungan kerja dan lain, dan juga engineering atau hal-hal teknis pelatihan kerjanya dia. Ya, dimana kalau kita lihat
bahwa ini semua interaksinya harus bagus di dalam organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan performa, efisien, efektif, dan selamat. Jadi perilaku yang muncul itu bukan karena dorongan diri sendiri, ya, karena ada interaksi ini, ya, dan juga yang tadi. Oke, itu yang pertama, Pak, tentang pendekatan human factors atau faktor manusia. Nah, pendekatan ini identik dengan sistem sebagai basisnya, gitu. Jadi sehingga biasanya topik-topik bahasan yang dibahas adalah bagaimana melihat performa manusia dalam organisasi, kemudian reliabilitasnya dalam organisasi, error dan pelanggaran yang mungkin dilakukan, kemudian desain kerjanya seperti apa, apakah kemudian cocok atau tidak, ya, berdasarkan konsep yang tadi. Kemudian perubahan-perubahan dalam organisasi, ya, yang mempengaruhi dari manusianya ini berperforma. Kemudian termasuk ini yang paling sering dibahas, budaya organisasi, ya, yang kita identik dengan safety culture, kompetensi pelatihan, dan sebagainya. Nah, salah satu yang biasanya menjadi identik dibahas gitu ya dalam pendekatan performa manusia adalah terkait dengan organizational culture, karena melihat tadi interaksi orang, sistem, dan juga hal teknis. Nah, ini salah satu konsep mengenai safety culture dan safety performance gitu ya, yang dibahas dalam faktor manusia adalah bagaimana kemudian safety culture menjadi sebuah fondasi yang menopang 3 pilar penting di dalam safety, ya, atau K3, ya, yaitu adalah faktor teknis, faktor sistem manajemen, dan kemudian faktor manusia dan organisasi. Nah, tiga hal ini yang kemudian biasanya dilihat atau menjadi pilar untuk kemudian tercapainya performa keselamatan. Nah, yang kita bahas tentu di sini. Tapi ini sebenarnya komplementer. Ya, jadi ini 3 hal ini sebenarnya komplementer untuk kemudian menghasilkan performa keselamatan yang baik. Nah, 3 hal ini akan bagus kalau kemudian dilatar belakangi, ya, atau punya fondasi budaya keselamatan yang kuat dalam organisasi tersebut. Nah, ini saya coba ambil, ya, teman-teman di Batan udah punya, ya, ternyata safety culture yang menjadi fondasinya. Saya rasa ya memang ini karena dari IAIA-nya seperti ini, ya, Bapak Ibu, dan memang ini sudah bagus sekali, ya, sesuai dengan tadi yang kita lihat, ya. Sebagai value, kemudian leadership, akuntabilitas, kemudian terintegrasi, ya, dan kemudian berkembang dari proses pembelajaran. Ya, ini saya rasa adalah pendekatan human factors, ya, karena melihat sebagai sebuah sistem besar seperti itu, ya. Jadi bukan per individu. Kemudian juga saya lihat ada tahapannya, di mana kalau kita lihat di sini juga sudah ada gambarannya, ya, dari mulai hal teknis, ya kan. Kemudian ada peraturan juga, kemudian juga ada organisasinya, pengelolaannya, serta sampai ke keselamatan tingkat individu itu masing-masing seperti apa, ya. Nah, ini saya rasa teman-teman nanti mungkin yang lebih menguasai, tapi saya ingin mengutip bahwa ya, ini sudah ada gitu, ya, kalau nanti untuk kita ke depannya bagaimana seperti itu. Oke. Ya, ini sebenarnya konsep yang penting, ya. Tadi selain sebagai pilar, di IAIA juga disebutkan, ya, Bapak Ibu, ya, bahwa culture itu organizational culture untuk membentuk perilaku, gitu, ya. Ada 2 pandangan, ya, baik itu pandangan sebagai sebuah program terpisah, gitu, ya, atau sebagai sebuah nilai yang meresap, gitu, ya. Nah, tentu kita berharapnya sih, walaupun itu sebagai sebuah program awalnya, tapi kemudian akhirnya menjadi sebuah nilai yang meresap di dalam semua aspek, ya, di perusahaan.
Dan aspeknya itu sebenarnya bukan hanya aspek keselamatan gitu ya. Jadi semua aspek yang ada dalam perusahaan itu sebenarnya harusnya memang ada nilai safety gitu ya. Karena kan yang kita hindari itu kalau kita berbicara tentang manusia di dalam perusahaan dalam konteks safety, itu jangan sampai urusan safety itu hanya milik orang safety gitu. Jadi yang tertanam nilainya orang safety aja. Nah, ini kan yang agak yang jadi isunya tuh adalah seperti itu. Gitu ya. Gimana caranya value-value yang ada dalam perusahaan tersebut masuk ya, terutama value safety ya, ke semua individu di perusahaan seperti itu. Ya saya rasa itu udah ada ya di manual sistem manajemennya Batan juga saya baca sudah masuk ya, tinggal bagaimana sekarang kita mengoptimalkan itu. Baik, itu tadi sekilas Bapak Ibu tentang pendekatan human factors ya, yang mana orientasinya adalah sistem. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu yang pendekatan tentang behavior atau perilaku. Nah, pada pendekatan perilaku ini ya, ini yang menjadi batasannya adalah perilaku individu saat bekerja di tempat kerja. Nah, ini ya, jadi ada saat bekerja di tempat kerja. Kalau kita bicara gitu ya, saat bekerja di tempat kerja, batasannya seperti ini. Supaya dia selamat dan sehat ya, karena K3 ya, selamat dan sehat dan produktif ya. Jadi yang lupa kadang-kadang begitu bicara tentang safety behavior itu fokus di selamat dan sehatnya aja Bapak Ibu, produktifnya lupa gitu ya, karena percuma bekerja selamat, bekerja sehat tapi nggak produktif Pak ya, karena kita K3 sebenarnya itu adalah hadir untuk mendorong dan mensupport gitu ya, supaya organisasi atau perusahaan ini bisa berjalan dengan baik dan bagus ya, itu dengan produktif seperti itu. Jadi kalau misalkan oke, kita kerja selamat tapi nggak produktif, ini nanti kedepannya bisa nggak continue kan gitu ya. Maka oleh karena itu yang menjadi fokusnya adalah gimana caranya perilaku kita ini itu perilaku yang menghasilkan keselamatan, kesehatan, dan juga produktivitas buat perusahaan seperti itu. Karena gini gampangnya Pak, kalau kita mau bicara perilaku selamat, sebenarnya kita duduk aja nggak ngapa-ngapain kita selamat kan kayak gitu. Tapi kan nggak produktif, itu nanti nggak akan menjadi continuous buat perusahaan. Nah, jadi kita bicara tentang perilaku selamat, kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mengelola perilaku orang-orang di dalam organisasi itu untuk selamat, sehat, dan produktif seperti itu ya. Ya kalau kita nggak produksi terus kan ya kita nggak akan, ya perusahaan ya nggak akan lanjut seperti itu. Nah, tapi gimana caranya kita tetap produksi jalan tapi kemudian selamat dan sehat seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi ruang lingkupnya kalau kita bicara mengenai behavior atau perilaku keselamatan. Nah, konsep dasarnya, kita akan mulai dari konsep dasarnya Bapak Ibu. Konsep dasarnya sebuah perilaku itu sebenarnya dilatar belakangi dari ilmunya dulu ya. Jadi ilmu perilaku, ya kalau kita tahu ada psikologi, ada sosiologi, ada antropologi, ada ekonomi, ada hukum, ya, dan lain sebagainya ya, yang mengatur. Jadi bukan hanya ilmu psikologi aja sebenarnya Bapak Ibu soal masalah perilaku ini ya. Tapi gampangnya gini, bicara perilaku itu seolah kayak bicara gunung es. Ada yang terlihat atau disebut dengan overt gitu ya. Kita makan, kita bekerja, ya kita apa misalkan kerjanya di ketinggian naik tangga, ya itu yang terlihat gitu ya. Kita berbicara, nah itu yang terlihat. Kita tanda tangan dokumen, itu yang terlihat gitu ya. Kita memberikan instruksi, itu yang terlihat gitu ya. Namun ada juga yang tidak terlihat atau yang disebut dengan covert. Nah, ini yang tidak terlihat inilah yang kemudian kita sebut sebagai pendorong perilaku. Ya. Nah, pendorong perilaku ini kalau dalam konsep perilaku ini banyak yang ya jauh lebih besar mempengaruhi perilaku itu. Makanya biasanya dalam pendekatannya
dalam konsep perilaku itu juga menyelidiki ke sini yang pendorong perilakunya ini. Ya, kalau pada pendekatan perilaku yang terlihat itu kita biasanya dengan pendekatan yang disebut behaviorism gitu ya. Jadi pola pendekatan yang terlihatnya yang seperti apa itu yang kita fokuskan. Nah, pada pendorong perilaku itu pendekatannya biasanya disebut dengan psychometric assessment. Ya, jadi kita melakukan assessment untuk melihat ini lebih dalam. Karena seperti gunung es ini mesti nyelam gitu ya. Nah, ini biasanya faktor-faktornya nih kayak gini nih, pengetahuan, kepribadian, perasaan, sifat, keyakinan gitu. Nah, cuma dilemanya kalau dalam penelitian di K3 ini nih lama nih nyarinya dan lebih susah ngebentuknya. Ya, dan lebih susah untuk kemudian kita memodifikasi gitu ya secara lebih detail ya. Oleh karena itu biasanya kita tahu ini oke, tapi kita kemudian tetap menguatkan yang di sini. Makanya biasanya dikuatkan dengan aturan-aturan yang sifatnya encouragement ataupun mungkin dikuatkan dengan kebijakan-kebijakan gitu ya, atau dikuatkan dengan hal-hal lain yang penting terlihat gitu di perusahaan. Let's say misalkan soal pakai APD, itu adalah perilaku yang terlihat. Nah ya, kalau kita nyelam ke dalam ke pendorong perilaku, itu bisa jadi beda-beda nih pengetahuan soal APD-nya, kepribadiannya, perasaan, sifatnya, keyakinan dan lain-lain. Tapi kalau dalam K3, oke itu nggak ada masalah sih. Kita tahu bahwa mungkin beda-beda. Yang penting pada saat udah ada di perusahaan, ya udah harus pakai APD-nya kayak gitu. Nah, secara ekstrimnya mungkin gambarannya seperti itu konsep perilaku di dalam keselamatan gitu ya. Karena nanti beda kalau misalkan kita bicara konsep perilaku misalkan di dalam konseling atau mungkin konsep perilaku di dalam masyarakat seperti itu. Nah, tapi kalau dalam kita di K3 di industri ya kita akan berfokus ke perilaku yang terlihatnya ini. Nah, gimana caranya kita kemudian untuk memodifikasi atau melakukan intervensi pada perilaku yang terlihat seperti itu ya. Ya, kita tetap bisa untuk kemudian mengetahui ini, tapi kita tidak akan di dalam K3 batasannya, tapi kita tidak akan kemudian sampai dalam mengotak-atik inilah kayak gitu. Nah, ini perlu bantuan ya kalau dalam organisasi untuk pendorong perilaku ini perlu bantuan dari bagian lain yang kemudian mendalami. Ya misalkan mungkin ada bagian SDM atau mungkin konseling perusahaan dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam K3 kita akan berfokus di sininya seperti itu. Ya supaya menjadi clear nih Bapak Ibu. Karena saya pernah beberapa kali menjumpai dan dapatkan konsultasi teman-teman di bagian K3 tuh kadang-kadang saya suka kenapa teman-teman di bagian K3 akhirnya jadi kayak konselor psikologis juga ya, saya bilang kayak gitu. Itu kan not part of their job. Nah, itu perlunya integrasi mungkin nanti di perusahaan. Oke, jadi situ konsep dasar perilaku ya, bahwa ada yang overt dan covert, dan untuk di K3 kita akan intervensinya di sini. Terlihatnya seperti apa? Itu yang terlihat dan kemudian itu yang mesti berubah seperti itu. Oke. Nah, untuk memahami itu kita harus paham bahwa ada faktor-faktor pembentuk perilakunya. Ya, yang pertama ada faktor internal. Nah, ini teorinya bilang bahwa orang tuh perilakunya bisa muncul karena genetik. Jadi bawaan katanya. Genetiknya kayak gitu. Karena bawaan genetiknya seperti itu, susah nih diubah. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, ini genetiknya katanya nggak terlalu kuat. Jadi gampang dipengaruhi dari luar, gitu ya. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa perilaku itu adalah nature, ya, nature. Jadi nggak dipelajari itu akan seperti itu. Jadi mirip dengan yang internal dan kemudian nurture, belajar, ya. Nah sebenarnya kalau kita paham ini seperti apa? Sebenarnya kalau menurut penelitian nggak ada yang benar-benar full 100% dari internal atau full 100% dari eksternal. Ada yang memang kita bisa nature bawaan, ada yang kemudian kita pasti pelajari gitu ya. Nah, kalau kita berbicara perilaku dalam K3 karena konteksnya perusahaan, itu sebagian besar sebenarnya nurture, belajar. Kenapa?
Karena mau nggak mau kan kita mensuplai. Ya, kita mensuplai dari mulai safety induction, untuk perkenalan di awal, apa yang harus diperhatikan, mau nggak mau kan harus dipelajari. Nah, oleh karena itu mungkin nanti konteksnya dalam faktor pembentukan perilaku di perusahaan, ya terutama dalam konteks K3, ya bagaimana kemudian cara belajarnya ini yang kemudian bisa kita intervensi. Seperti itu. Ya. Karena kalau udah di perusahaan kan, walaupun dia genetiknya kayak gimana, kayak mau nggak mau kan, misalkan masuk ke lab, kan kita kan nggak peduli apakah dia genetiknya kuat atau seperti apa. Tapi begitu dia udah masuk ke lab, ya udah dia harus kemudian ikut aturan di lab dan kemudian dia harus menjalankan itu. Gitu. Dan dia itu kan dipelajari. Oh berarti sebelum masuk ini, makanya kemudian kita ada safety induction, makanya kemudian kita ada training dan segala macam. Gitu ya. Nah ini jadi lepas dari bawaan yang tadi, ya kan seperti faktor pendorong perilakunya, kemudian yang perilaku yang munculnya yang menjadi concern-nya. Nah oleh karena itu, karena nurture ya cenderung lebih dominan, ya kita harus paham bahwa ada yang disebut dengan daur belajar orang, ya di mana orang itu belajar melalui siklus, ya yang ini yang dipakai di training Bapak Ibu. Jadi pertama dari merasakan, ya orang dari merasakan feeling gitu ya, feel, merasakan dulu, kemudian melihat, ya melihat contoh, kemudian memikirkan apakah yang dia lakukan sudah benar atau enggak, kemudian dia melakukan dan akhirnya dia merasakan lagi apakah ini sudah tepat atau enggak. Nah daur belajar ini sebenarnya yang dipakai dalam training, makanya biasanya kalau dalam training kemudian dibahas yang akan dia kerjakan gitu ya, dengan dia merasakan gitu ya apakah ini tepat atau enggak, dia kemudian kita berikan contoh, ya dia melihat contoh yang tepatnya seperti apa, dan kemudian orang biasanya kan akan berpikir dari melihat contoh itu, berpikir apakah saya sudah sesuai dengan contoh tadi atau enggak gitu ya, atau kemudian ada alternatif lain, atau kemudian dia mungkin membuat inovasi baru dan kemudian dia melakukan dan kemudian dia merasakan seperti itu. Nah ini juga sebenarnya ada implikasi bahwa ada orang-orang yang belajarnya kuat dalam merasakan. Jadi feel. Jadi kalau belajar dia tuh feel-nya harus bagus gitu ya. Nah, kalau dia rasa nggak beres, oh dia kayaknya nggak bisa. Tapi kalau dia rasa dia bisa, oke dia cepet gitu. Ada yang belajarnya melihat. Begitu dia ngelihat, cepet dia. Gitu ya. Begitu dia ngelihat, dia cepet nih. Kalau yang tadi dia merasakan, biasanya dia cenderung lebih banyak akan berinteraksi, ngobrol gitu untuk belajar ya, karena dia nyari feel-nya tersebut. Kalau yang melihat, mungkin dia harus ada contoh. Sudah contoh, harus ada video lah, atau kalau disuruh cuma baca doang misalkan nggak bisa gitu ya, dia harus lihat contohnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mikir, jadi begitu disuruh dia akan lihat dulu nih kemana arahnya, yang ini butuh proses gitu ya, ke sini ya. Biasanya memang kalau ini mungkin nggak praktikal orangnya gitu ya, karena dipikirkan dulu. Tapi memang mungkin begitulah tipikalnya dia. Dan kemudian ada yang bisanya dengan melakukan gitu ya, kinestetik, jadi dia harus ngelakuin gitu. Kalau dia nggak ngelakuin dia nggak bisa gitu. Nah ada yang kemudian seperti itu gitu ya. Nah ini kalau kita tarik menjadi tipe-tipe pembelajarannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, konsep di dalam perilaku selamat itu ada dua hal sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita kemudian menaikkan perilaku selamat dan kemudian menurunkan perilaku berisiko. Jadi konsepnya sebenarnya ini aja, kayak gitu ya. Gimana caranya perilaku selamatnya itu kemudian makin bagus, perilaku berisikonya itu kemudian berkurang, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kita perlu melakukan eliminasi pada perilaku yang berisikonya dan kemudian meningkatkan perilaku selamatnya, ya. Nah, eliminasi perilaku berisiko ini ya macam-macam gitu ya Bapak Ibu ya.
Tapi yang penting tahu dulu bahwa perilakunya berisiko. Sementara kalau perilaku selamat, gimana caranya meningkatkan perilaku selamatnya, itu tahu juga perilaku selamatnya. Nah ini sebenarnya konsepnya gini Pak, kalau pakai bahasa nyelenehnya gitu ya. Ini ibaratnya kayak kita mengeliminasi apa namanya, gini deh, kita tingkatkan perilaku selamat itu kayak kita menambah sholat kita. Nah, eliminasinya kita mengurangi maksiat kita gitu. Nah, perilaku selamat itu sukses kalau misalkan kita bukan hanya mengeliminasi yang maksiat, tapi kemudian sholatnya juga jalan. Kan ada juga orang yang, oke, saya mungkin nggak mabok, nggak apa, tapi nggak sholat juga gitu. Nah, ini kalau mungkin analoginya kayak gitu. Nah, yang bagus itu kan misalkan, ya dia tidak judi, tapi dia sholatnya juga bagus gitu. Tetapi di situ ada konsep juga yang di tengahnya bahwa walaupun sudah seperti itu bisa aja tetap terjadi yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu makanya kemudian kita perlu melakukan antisipasi pada keadaan darurat yang kemudian nanti bisa timbul gitu ya. Gimana caranya? Nah, inilah yang kita sebut dengan emergency response gitu ya, emergency response. Kalau misalkan perilaku selamatnya kemudian sudah bagus, yang ini juga sudah dieliminasi, nah perusahaan tetap harus punya ini gitu. Karena sebaik-baiknya kita berusaha untuk meningkatkan perilaku selamat, kalau kita tidak ada sistem ke dalam keadaan daruratnya, nah ini kita juga nanti fail gitu ya. Nah ini yang ditulis di beberapa jurnal yang disebutkan oleh tadi Eric Honagle, kenapa kemudian akhirnya topik resilience menjadi topik yang utama. Oke, baik. Iya. Nah, kemudian bagaimana penerapan di industri? Nah, ini kita bahas, Pak. Udah teknisnya mungkin ya. Yang pertama kita lihat ke prinsip program safety ya. Kalau kita ingatkan program safety, prinsipnya seperti ini ya. Simpelnya gitu ya, plan, do, check, act gitu ya. Secara garis besarnya kemudian akhirnya kalau dalam bentuk perilaku, identifikasi, mitigasi, penerapan, kemudian review kita lihat lagi. Ya, nah ini kan juga sebenarnya bagaimana kita mengidentifikasi risiko gitu ya, termasuk dalam hal konteks perilaku yang muncul. Ya kita harus lakukan dulu identifikasinya, apakah itu perilaku selamat atau tidak, kemudian mitigasinya bagaimana, penerapannya seperti apa, kemudian kita review lagi. Oke. Nah, prinsip program safety itu kemudian yang dipakai sebenarnya pada human factors maupun behavior approach. Nah, pada human factors approach itu pendekatannya berbasis sistem dan teknologi. Sementara pada behavior approach pendekatannya berbasis individu. Pada human factors approach, intervensi berbasis sistem dan teknologi yang dapat digunakan oleh individu. Sementara pada behavior approach intervensinya berbasis individu. Jadi kalau training satu-satu gitu ya. Nah, kalau yang human factors tuh kita akhirnya bikin sistem, kita akhirnya bikin peralatan. Nah, itu perbedaannya. Kalau pada human factors approach, ya merekayasa sistem dan teknologi agar sesuai dengan individunya. Ya, jadi gimana caranya kita bikin? Nah, sekarang hampir semuanya deh. Kalau menurut saya sekarang hampir semuanya menggunakan human factors approach. Ya, karena dengan perkembangan teknologi akhirnya kita mencari bikin gimana caranya teknologinya supaya sesuai dengan individu sehingga keluarlah perilaku yang diharapkan. Ya, sementara pada behavior approach itu biasa kita punya program-program yang mengubah perilaku individu gitu. Jadi individu satu persatu kemudian kita lakukan pendekatan ya supaya mereka berubah gitu. Nah, ini sebenarnya konsep ini bukan berarti kemudian ada yang paling bagus dan tidak paling bagus, tidak. Dalam konteks keselamatan di perusahaan dua-duanya harus dipakai gitu ya. Karena ada kalanya kita perlu pendekatan yang sifatnya masif untuk merubah perilaku secara keseluruhan, dan kemudian ada pendekatan yang sifatnya memang harus satu-satu. Misalkan pada pekerjaan mungkin yang memang dia punya resiko besar, tapi kemudian memang di situ pekerjaannya spesialis dan dikit.
Nah, ini kita mesti kemudian punya sistem untuk masing-masing individu itu, seperti itu. Ya. Oke. Nah, program-program pengembangan pada human factors itu biasanya topiknya adalah seperti ini. Program tentang automation, ya, control room dan segala macam, workload analysis, beban kerjanya bagaimana, desain kerjanya apakah sudah oke atau enggak, ya, job desk dan segala macamnya pas atau enggak dengan nanti perilaku yang muncul. Kemudian safety manajemennya seperti apa, apakah sudah disusun berdasarkan visi misi perusahaan yang jelas. Kemudian budaya organisasinya, apakah budaya organisasinya ini juga sudah dipahami, ya, dan diikuti. Kemudian kompetensi SDM-nya apakah sudah sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian human machine interaction, apakah orang dengan mesin yang berinteraksi ini kemudian sudah saling klop atau tidak, gitu ya, bisa enggak mesinnya dikerjakan, gitu ya. Kemudian tim assessment, ya, ini nggak boleh lupa Bapak Ibu, apakah kemudian grup kerjanya ini kemudian kohesivitas atau enggak, ya. Serta dalam investigasi insiden, apakah investigasi insidennya ini sudah mempertimbangkan juga mengenai faktor manusia di dalamnya dan lain sebagainya. Sementara program pada pendekatan perilaku sifatnya intervensi ke behavior biasanya dengan 4 prinsip ini: observasi, pengawasan, pemberdayaan, konsekuensi, dan lain sebagainya. Tapi biasanya arahnya ke sini. Oleh karena itu biasanya program yang ada di perusahaan ada programnya BBS, Behavior Based Safety, ya, sebagai sebuah program di mana melakukan observasi dan kemudian pengawasan terhadap perilaku yang dikerjakan pada saat bekerja. Kemudian ada kartu observasi perilaku, mirip dengan yang di atas, bagaimana kemudian itu menjadi sebuah kontrol terhadap perilaku yang muncul. Kemudian JSA atau JHA, yang merupakan turunan dari risk assessment atau risk management yang ada di perusahaan. Yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sebenarnya ini mengatur perilaku, gitu ya. JSA JHA itu mengatur perilaku, Pak. Jadi pengaturan perilaku nggak harus seolah-olah ngelihat perilaku A, perilaku B, tapi dari JSA JHA-nya juga sebenarnya kita sudah mengatur perilaku orang sebelum kerja dan akan bekerja. Kemudian coaching, ya, pemberian pemberdayaan, counseling, reward punishment, ya, seperti apa, ya, kalau pemberian reward apakah efektif, pemberian punishment atau ya, efektif juga atau tidak, seperti itu, dan sebagainya. Ya, jadi ini kalau program perilaku itu identik biasanya dengan yang seperti ini dalam perusahaan. Nah, apakah ini sudah ada atau tidak? Nah, ini yang biasanya dilakukan di industri seperti itu. Nah, tujuan dari program-program tadi adalah meningkatkan performa, ya, untuk performa si orangnya, ya, dan mengurangi error yang ditimbulkan. Nah, terkait dengan performa ini ada prinsip-prinsip ini, gitu ya. Yang pertama, error tuh pasti terjadi, Pak. Jadi kalau kita ngomongin perilaku orang nih, yang namanya perilaku orang tuh error tuh pasti terjadi, ya. Jadi orang yang paling pintar sekalipun gak ada yang sempurna, pasti terjadi, gitu ya. Nah, ini harus disadarin. Gitu, kita mau intervensi perilaku ini harus sadari yang pertama. Tapi karena error itu pasti terjadi, maka bisa dikenali dan diantisipasi. Oleh karena itu metode dan tools yang ada itu bisa dipakai untuk prediksi dan mengelola. Ini yang prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat kita melakukan intervensi perilaku, perilaku itu paling besar menurut penelitian pengaruhnya karena contoh, gitu ya. Karena contoh, ya, kalau bayi, ya, itu atau anak kecil itu dia mau cepat berperilaku, itu bagus dikasih contoh. Ya, ini menurut penelitian seperti itu. Jadi contoh menjadi penting, ya, terutama role model. Kemudian yang berikutnya performance dan reinforcement. Jadi perilaku itu akan kuat kalau diberikan reinforcement, not punishment, gitu ya. Kalau menurut penelitiannya seperti itu. Dan umpan balik dari berbagai arah, ya. Jadi umpan balik dari atas, superior atau pemimpin, peer group yang setara, dan subordinat kalau perlu, bawahan. Nah, ini yang disebut dengan 360 derajat umpan balik. Nah, ini yang kalau menurut penelitian
menguatkan perilaku seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi isu di kita, kita banyakkan punishment apa reinforcement nih. Nah, itu yang kita mesti jawab sendiri. Kemudian yang kelima, perilaku itu bisa muncul belajar dari kesalahan. Ya, makanya kemudian incident investigation jadi penting. Asalkan ya belajar dari kesalahan tersebut ya diberikan ruang untuk belajar seperti itu. Nah ini ya, tapi batasannya tentu sesuai dengan aturan dan kebijakan perusahaan. Oke, baik. Ini waktunya udah habis. Terima kasih. Mungkin sambil diskusi saja, Mas Romli. Ya, terima kasih Pak Mufti untuk penyampaian materinya. Karena memang ketersediaan waktu terbatas, sisanya kita sambil bahas melalui diskusi ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Coba saya pandu dulu. Baik, pertanyaan yang pertama dari Pak Irwan PRSG. Sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu terkait konflik antara staf dan atasan terkait keselamatan. Itu Pak Irwan dari PRSG bertanya, mohon pendapat narasumber terkait kasus berikut ini. Jika di dalam hubungan kerja di suatu industri atau institusi terjadi perbedaan pandangan tentang safety, sementara atasan atau owner mempunyai power yang lebih, apa yang sebaiknya dilakukan oleh bawahan atau pegawai? Dikaitkan dengan safety sebagai hak individu, apakah sudah ada payung hukum yang menaunginya? Kemudian pertanyaan yang kedua, masih nyambung ini dari Pak Sugeng PTLR. Kecelakaan yang jadi perhatian publik beberapa waktu lalu adalah tenggelamnya Nanggala 402. Penyebabnya kondisi kapal. Di atas itu semua adalah kebijakan tingkat atas. Bagaimana Pak Mufti memandang hal ini dari aspek keselamatan kerja? Nah, itu dulu Pak Mufti. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama saya coba jawab ya, Mas Romli. Jadi kalau dari pertanyaan pertama, sebenarnya ini pas banget dengan slide yang ini. Jadi memang itu nyambung dengan yang poin 4 ya. Jadi umpan balik itu memang harus ada semua pihak gitu. Jadi baik yang atas, bawah, maupun yang sejajar dengan kita itu harus punya kebebasan untuk memberikan umpan balik seperti itu. Nah, sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan masalah keselamatan, ya, saya lupa apakah ada materinya ya tentang. Nah, ini ya mungkin ya. Sorry, culture nggak ada ya. Oke, jadi kalau mau dikaitkan dengan keselamatan di dalam perusahaan, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan tadi ya safety culture, itu kan ada poin leadership ya Bapak Ibu ya, ada poin tentang kepemimpinan ya. Kalau tadi kita lihat di Batan sendiri kan ada poin tentang kepemimpinan tuh dari 5 aspeknya ini. Ada kepemimpinan dalam keselamatan terlihat dengan jelas. Nah, kepemimpinan ini kan sebenarnya kata sifat ya, bukannya pemimpin ya. Jadi kepemimpinan leadership. Ya di AI sendiri kan juga dijelaskan ya bahwa leadership ya berarti menggunakan power dengan benar seperti itu. Dan kemudian keselamatan sebagai nilai yang diakui dan dipahami. Nah, kalau misalkan belum terjadi interaksi dari bawah ke atas gitu susah gitu. Nah, mungkin kita perlu lihat lagi apakah masalah akuntabilitas dan kemudian safety sebagai value itu memang sudah ada sebagai poin utama di organisasi gitu. Nah, kita harus mikir balik gitu. Nah, kemudian yang di atasnya juga perlu melihat bahwa apakah sebenarnya kemudian dia menjalankan leadership atau enggak gitu ya. Karena kan saya bukannya menjudge ya, tapi poin kepemimpinan ini kan dalam artian bukan direct kemudian melakukan perintah gitu ya. Kepemimpinan itu kan justru malah menciptakan suasana gitu. Nah, seperti prinsip error dan performance tadi kan juga yang poin 4-nya adalah umpan balik gitu ya, umpan balik yang bagus antar level seperti itu. Karena beberapa pengalaman saya justru malah keterbukaan di atas itu yang mampu menciptakan culture yang bagus gitu dengan keterbukaan yang kuat. Nah, memang ada juga pengalaman saya posisi seperti itu, gimana yang bawahnya
teriak ingin kemudian ada semacam komunikasi yang baik gitu ya. Nah, sebenarnya itu tidak masalah untuk dilakukan gitu. Dan kemudian kalau berbicara payung hukum, ya diatur sebenarnya ya. Kalau secara internasional kan kebebasan berpendapat itu kan nggak ada masalah gitu. Mungkin yang nanti perlu dipikirkan adalah caranya gitu ya. Caranya bagaimana seperti itu. Caranya bagaimana supaya ketemu titik temunya antara yang atas dengan yang bawah seperti itu. Dan itu medianya bisa berbagai macam sih seperti itu ya. Ada yang misalkan dengan melalui serikat pekerja gitu ya. Jadi penyampaian aspirasi dari serikat pekerja. Jadi perusahaan itu serikat pekerjanya bukan hanya menyampaikan soal masalah kesejahteraan misalkan, tapi juga aspirasi mengenai masalah K3, ada yang sudah sampai seperti itu gitu. Jadi berbicaranya tentang K3-nya lewat serikat pekerja. Ada yang mungkin mekanismenya justru lewat forum antar manajernya, yaitu yang di middle management. Jadi middle manajemennya yang menjadi penggerak gitu untuk menghubungkan antara atas dengan bawah kayak gitu. Ya, ada juga justru yang dari bawah bisa langsung ke atas ya melalui apa ya sebutannya deputi-deputinya gitu ya. Nah ini nggak ada masalah. Dan memang harus saya akui itu nggak mudah dan nggak gampang, tapi harus persisten. Karena ada pengalaman saya di satu migas itu mereka bekerja sama dengan UI itu sampai lebih dari 10 tahun untuk mendevelop mengenai masalah culture itu. Ya, jadi culture bahwa keselamatan itu semua setara untuk bicara tentang keselamatan dan berhasil gitu ya. Walaupun memang selama 10 tahun itu struggle gitu, tapi selama persisten berbicara tentang itu nggak ada apa namanya pasti nggak akan bohong deh proses gitu ya. Nama dijalankan prosesnya dengan benar gitu, bahwa aspirasi terus disampaikan gitu ya, dan kemudian ada apa namanya hasilnya gitu. Ada juga yang caranya misalkan untuk menyadarkan di level atas, berarti mungkin mengundang gitu ya, membicara yang mungkin setara dengan yang di level atas untuk brainstorming mengenai masalah keselamatan gitu ya, membuka pikiran mereka kayak gitu. Di aviasi dulu ada yang bagian safety manajernya yang berani untuk kemudian memang bicara ke director ya, kemudian berdiskusi dengan benchmarking dengan perusahaan lain gitu ya di luar industri tersebut untuk membuka pikiran yang di atasnya, oh gitu loh tentang safety. Akhirnya terbuka juga seperti itu. Walaupun memang butuh waktu dan persisten. Itu mungkin kuncinya Mas Romli kalau misalkan terkait dengan atas bawah itu. Baik, terima kasih. Yang kedua ya tadi ya. Ya, yang kedua mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Irwan dari PRS kita dia. Yang kedua pertanyaan Pak Sugeng tuh kalau dari kasus yang Nanggala itu kan salah satu teori penyebabnya adalah maintenance yang diabaikan oleh manajemen atas lah. Ini bagaimana untuk mengatasinya? Ya. Oke. Jadi mungkin itu saya masuk sedikit soal masalah ini tadi, materinya belum saya sampaikan ke masalah error dan violation ya Bapak Ibu. Jadi ada yang penting juga pada saat kita bicara tentang perilaku, itu kita pahami tentang konsep error dan violation. Jadi ada yang disebut dengan skill, rule, dan knowledge gitu ya. Nah untuk kita mampu berperforma dengan baik, kita harus punya skill, rule, dan knowledge ini seperti itu. Nah dalam prakteknya di safety itu bisa kita terjadi dua failure, karena error, karena violation. Nah error itu terjadi kalau misalkan skill, rule, dan knowledge-nya tidak terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, apakah skillnya nggak ada, rules-nya nggak ada, atau knowledge-nya nggak ada. Kayak gitu. Sementara violation, tiga-tiganya udah punya, tapi kemudian dia lakukan pelanggaran gitu ya. Nah itu bisa aja terjadi karena hal tersebut gitu ya. Penanganannya berbeda ya. Kalau pada level konteks error itu penanganannya harus kemudian kita melakukan pemberdayaan, sementara pada violation melakukan disiplin. Nah pada konteks misalkan tadi kasus Nanggala, tidak adanya maintenance gitu dari level atas gitu.
Nah, ini kita harus mikir nih, level atas punya skill, knowledge, sama udah paham nggak rules tentang itu gitu ya. Kalau memang ternyata dia udah ada, berarti kan ini semacam ada pelanggaran, berarti perlu ada disiplin gitu ya, perlu ada penanganan kalau memang itu ternyata violence. Ya, violence atau error itu dulu yang perlu kita ketahui pada peristiwa-peristiwa safety itu. Kita sebenarnya yang paling gampang kita harus tahu apakah ini sebenarnya error atau violations, terutama terkait dengan masalah perilaku seperti itu. Kalau misalkan ternyata emang itu adalah sebuah violation, maka disiplin ya tentu paling bagus. Tapi ya memang disiplinnya dari otoritas, ya dari otoritas. Nah, PR kita adalah menemukan bahwa apakah ini memang violation atau error. Kalau memang misalkan ternyata dia error, ya kita berikan pembekalan lagi tadi. Apakah errornya karena masalah skillnya kurang, rule-nya tidak dipahami, atau kemudian karena dia knowledge-nya yang tidak ada, seperti itu. Ya contohnya misalkan seperti ini. Kalau misalkan ada kejadian operator baru gitu ya, operator baru dia belum paham ya, baru kerja di sana 2 bulan, terus kemudian tiba-tiba ada insiden. Nah, kita bisa cek ya, knowledge mungkin ada karena orang baru, rules mungkin dia udah baca, tapi mungkin skillnya kan belum ada. Nah, ini kan kita bisa lihat, oh kenapa ternyata dia kemarin dapat pekerjaan yang butuh skill besar. Nah, ini berarti ada error kalau di sini. Nah, kalau itu berarti kita kemudian perlu melakukan pemberdayaan di sini. Nah, di sini tindakan disiplin tidak diperlukan. Nah, tapi kalau misalkan dia udah senior, skillnya udah ada, rulesnya dia tahu, kemudian dia knowledge-nya dia punya, tapi dia masih melanggar, ya contohnya kayak misalkan motor melawan arah. Nah, ini baru tindakan disiplin seperti itu. Nah, jadi pada ada konteks kasus tadi, kita bisa lihat itu sebenarnya adalah sebuah error atau violation gitu ya dari si manajemen. Kalau memang ternyata adalah sebuah violation, ya tentu tindakan disiplin yang tepat seperti itu. Tapi kalau ada sebuah error, maka kita lihat lagi dari organisasi apa sistem yang mungkin belum 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 diberdayakan gitu. Apakah masalah rules atau knowledge atau skill? Karena rules juga bisa ya, bukan berarti orang tidak paham rules, tapi rules yang membingungkan juga kemudian bisa membuat error. Nah, ini juga mesti dilihat apakah orang berperilaku itu bisa jadi disebabkan karena rules yang mungkin membingungkan. Salah satu faktornya bisa jadi seperti itu. Gitu. Saya mungkin nggak komentar panjang detail kasusnya gitu ya, Nanggala, karena ya kalau kita sebagai orang safety tentu kita harus baca dan terlibat dengan investigasinya lebih lanjut gitu ya. Gitu ya, ini mungkin hanya nambah perspektif aja dari saya gitu, tapi saya nggak komentar detail mengenai kasusnya. Mungkin bisa seperti itu, Mas Romli. Ya, terima kasih Mas Mufti. Saya kira itu cukup menjawab secara general ya, bagaimana kalau kita menemui kasus-kasus seperti itu. Karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas Mufti. Ya, boleh. Dari Mbak Afida, PSTNT Bandung. Wah, ini dari Bandung nih Mas. Ini terkait dengan safety di organisasi pemerintah ya, yang non-profit ya. Tadi kan kalau dikaitkan perilaku selamat itu selain menghasilkan sehat dan selamat, juga ada produktivitas yang dihasilkan. Nah, ini Mbak Afida bertanya nih, bagaimana cara mengatasi kesulitan menggambarkan keuntungan dari dilaksanakannya keselamatan dengan efektivitas produksi dalam bentuk kuantitas atau balik modal, terutama pada organisasi non-profit atau pemerintah lah, government, yang outputnya tidak terlihat langsung dalam peningkatan produk yang bisa dikonversi ke nominal rupiah atau dolar, seperti itu. Ya, oke. Ya, ini menarik sekali pertanyaannya nih. Memang itu juga dilema kalau misalkan bicara saya nih ngomong safety di perguruan tinggi gitu ya. Nah, itu juga sama kan, masalah nominal kuantitatifnya itu jadi problem juga seperti itu. Beda dengan perusahaan yang kemudian bisa kita kuantitatifkan secara detail. Tapi gini, mungkin kita bisa membuat indikatornya sendiri ya. Jadi kita bisa membuat indikator soal masalah produktivitas ini. Ya, let's say kalau misalnya kita safety, kita punya leading indikator. Misalnya kita mau menguatkan di leading indikatornya, anggaplah dengan leading indikator yang tercapai lebih banyak, itu kemudian mungkin bisa kita anggap sebagai produktivitas kita.
Jadi kita pakai indikator yang ada dalam safety itu juga bisa seperti itu gitu. Jadi kita nggak terpaku dengan indikator yang kemudian harus dikuantitatifkan misalkan dari segi produksi segala macam. Atau mungkin kita bisa buat indikator misalkan dari segi level resiko Bapak Ibu. Jadi misalkan dengan pengurangan level resiko gitu ya, pengurangan probabilitas terjadi kejadian, itu mungkin juga bisa kita anggap sebagai suatu produktivitas gitu ya. Ya, nah itu mungkin bisa juga kita buat seperti itu sehingga kita punya, at least yang penting kita punya indikator bahwa itu adalah pencapaian produktivitas kita gitu. Jadi bukan hanya kita oke selamat karena ada eksiden pengurangan insiden dan eksiden saja, enggak, tapi juga ada indikator lain seperti itu ya, misalkan tadi penurunan level resiko atau kemudian pencapaian lagi indikator yang lebih baik gitu ya, atau mungkin kemudian pencegahan yang kemudian lebih naik gitu dibandingkan dengan reaktifnya gitu. Nah mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi, jadi tidak dengan langsung dengan nominal misalkan pencapaian produksi atau mungkin nominal uang dan lain-lain gitu ya, yang mungkin agak susah misalkan kalau di lembaga pemerintahan. Jadi kita bisa bikin coba buat indikatornya berdasarkan K3-nya misalkan seperti itu. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu saran Mas Romli. Karena memang itu tantangan juga buat lembaga non apa ya, saya sebutnya non profit gitu ya. Nah lembaga non profit tantangannya memang di situ seperti itu. Tapi bisa kok dengan tadi mungkin dengan syarat dengan pencapaian leading indikator misalkan, atau mungkin safety indikator yang lebih baik gitu. Mungkin itu Mas Romli. Terima kasih Mas Putri. Mungkin ya memang agak sulit kalau di pemerintah kalau kita bicara terkait total Jangan kehilangan langsung gitu ya. jam kerja itu kan susah. Kerja nggak kerja kan tetap digaji gitu kan. Mungkin ya dari kerusakan modal. Tetapi kalau seperti itu kan seperti Nirmis kan nggak, kita sedikit susah untuk menjadikan indikator. Kalau di Batan sih indikatornya zero accident, tapi zero accident kemudian diartikan sendiri-sendiri oleh satuan kerja itu. Nah, baik, terima kasih Mas Mufti untuk paparannya. Dari awal tadi ada Mas Mufti menyampaikan sejarah perkembangan industri, kemudian status manusia di dalam industri itu sendiri, sistem manajemennya yang dikaitkan kemudian dengan safety atau keselamatan. Kemudian juga Mas Mufti menyampaikan terkait pilar safety culture dan performance-nya, di mana itu merupakan kombinasi antara faktor teknis, sistem manajemen, dan faktor manusia dan organisasi yang didasari oleh budaya keselamatan. Kemudian tadi juga yang terakhir ini, yang di slide ini, bahwa perilaku selamat itu bisa menghasilkan selamat dan kesehatan, dan juga produktif. Nah, ini yang menjadi indikator lah dari apa yang harus kita lakukan dengan perilaku selamat ini. Baik, mungkin sebelum ada closing remarks dari Pak Hartono, ada closing statement dari Mas Mufti untuk materi, untuk menutup materi pada siang hari ini. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ini mungkin saya tadi speednya kurang cepat ya, jadi materinya belum habis. Mungkin saya langsung saja ke ke bagian akhir ya. Jadi kalau dalam konteks safety gitu ya, bicara tentang perilaku, balik lagi konsepnya bahwa ke sistem ya Bapak Ibu. Jadi saya mau ini aja, ada kalimat ini dari James Reason. Jadi mengelola kondisi human itu agak rumit dan kompleks. Ya, tapi kita bisa mengelola workplace dan organisasinya, karena orang bekerja dalam organisasi itu akan sangat terkait dengan workplace dan organisasinya. Jadi penguatan di workplace dan organisasinya itu akan membuat penguatan pada human condition. Seperti itu. Jadi mungkin itu poin pentingnya kalau kita bicara tentang perilaku dan human di dalam organisasi. Jadi penguatan di sisi organisasi dan workplace itu akan menjadi kunci untuk mendorong perilaku yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf sekali penyampaiannya kurang efisien, dan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ibunya sharingnya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Baik,
Terima kasih Mas Mufti, kita beri aplaus buat Mas Mufti untuk materi pada siang hari ini. Tidak masalah, insya Allah nanti kita bisa sambung ke kesempatan lain Mas Mufti ya. Amin. Jangan Amin. kapok ya, jangan Makasih. kapok ya. Baik, kita lanjutkan sebagai penutup ada closing statement dari Pak Hartono sebagai perwakilan manajemen dari PTLR. Silakan Pak Har. Ya, terima kasih Pak Romli atas kesempatannya. Jadi memang begini, kalau menarik, tema menarik memang akhirnya menjadi kekurangan waktu gitu ya. Karena memang apa namanya ya, yang disampaikan cukup menarik, menarik bagi kita semua, dan itu terkait atau tercermin tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sendiri apa namanya mencatat beberapa poin penting tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Romli tadi juga, dan ada beberapa poin penting yang saya catat di sini, bahwasanya manusia sebagai pusat ya, manusia sebagai pusat dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Kemudian juga ada tadi daur belajar dari Kolb ya, misalnya harus ada yang perlu merasakan, melihat, memikirkan, dan kemudian melakukan. Tetapi kalau terkait dengan hal-hal yang terkait yang berisiko atau kemudian ada yang kemungkinan apa namanya menyebabkan kecelakaan dan sebagainya sih, saya berharap tidak perlu merasakan, Mungkin cukup dengan melihat atau alhamdulillah dengan memikirkan saja sudah kemudian tergerak untuk melakukan tindakan-tindakan yang apa namanya yang selamat gitu loh. Jadi sangat berharap kepada teman-teman sekalian tidak perlu merasakan untuk hal-hal yang seperti tadi. Kemudian juga ada apa relasi antara keselamatan, kesehatan, dan produktif. Nah, itu juga apa namanya menjadi catatan kita, menjadi catatan penting bagi kita. Nah, oke, ada banyak apa catatan penting yang saya catat secara pribadi. Kemudian kalau misalnya apa terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak narasumber Pak Mufti tadi sudah disampaikan di apa kolom chat oleh Pak Romli ya. Nah, terus kemudian mungkin juga nanti untuk apa untuk sertifikat ini kelihatannya setiap sesi, setiap serial ada sertifikatnya sendiri ya Pak Romli ya. Ya, betul Pak. Oke, ya terima kasih Pak Romli. Jadi baik dan Bapak dan Ibu sekalian, tidak perlu berpanjang lebar. Saya menyampaikan poin-poin ataupun kesimpulan, Bapak dan Ibu sendiri sudah bisa mendapatkan kesimpulan dari yang dipaparkan oleh narasumber kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu Pak Mufti Wirawan dari Departemen K3 Universitas Indonesia, juga kepada Bapak Ibu sekalian peserta Safety Toolbox Meeting serial yang ketiga ini, baik yang berasal dari eksternal PTLR Batan ataupun yang berasal dari internal Batan. Nah, mungkin untuk menutup acara ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, acara Safety Toolbox Meeting serial yang ketiga ini kita tutup bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.